Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, saya Lukman Farhin, mahasiswa PPD dalam jabatan tahun 2025 di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, sekaligus menjadi guru fikih di Madrasah Thanawiyah Husnul Khotimah 2 Kuningan. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Sholat Jumat dengan pendekatan model pembelajaran, problem based learning, dan jigsaw discovery learning. Materi ini adalah materi kelas 7 semester 2. Kira-kira bagaimana videonya? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Sehat semua ya, insya Allah ya. Kelas 7H, betul? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan absen dulu. Abdullah Hamzah, Abror Idris, semoga cepat sembuh ya. Aftar Putra, Alfi Ishak, Anudra Taqiyuddin, Arkan Ataya, Gala Fadli, Fadil Wasiusin. Kelas silakan maju ke depan dan yang lain untuk mengikuti ya. Silakan atas nama Tamam ya. Silakan Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din waj'alna lil muttaqina imama. Setelah kita berdoa, pembelajaran kita pada hari ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, biar lebih semangat lagi, kita nyanyikan lagu tanah air kita ya, lagu Indonesia. Kita coba bersama-sama ya. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku. Baik, beranjak ke agenda berikutnya ya. Sebelum masuk ke materi yang akan kita pelajari pada hari ini, sebelumnya Ustadz akan bertanya terlebih dahulu ya. Yang pertama, kira-kira sehari kita berapa kali sholat wajib? 5 kali ya. Apa saja sholatnya? Subuh, asar, maghrib, isya. Ini adalah sholat wajib ya, sholat wajib yang dilakukan oleh kita semua setiap harinya, betul? Rakaatnya berapa? 17, total rakaatnya 17. Namun ada satu hari khusus ya, ada satu hari khusus di mana sholat zuhur ya, sholat apa? Sholat zuhur digantikan dengan apa itu namanya? Sholat Jumat ya, sholat Jumat. Tentu sholat Jumat ini yang dilakukan ya, hanya di hari Jumat ya. Oleh karena itu pada hari ini kita juga akan mempelajari
materi, yaitu apa? Sholat Jumat. Apa itu sholat Jumat? Bagaimana syarat wajibnya? Bagaimana syarat sahnya? Ya, rukun-rukunnya, kemudian sunnah-sunnahnya. Insya Allah akan kita pelajari pada hari ini. Sebelumnya kita akan perlihatkan terlebih dahulu ya video atau materi pembelajaran sholat Jumat pada hari ini ya. Silakan disimak dulu. يا ربنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمد bersama saya Lukman Fahim. Bapak Ibu membuka berapa harus sholat Jumat? Apakah dia ganteng? Kita lihat di sini ada gambaran orang sholat Jumatan, kemudian gambaran orang sholat Jumatan. Jadi mungkin kita pernah menyaksikan sebuah kali untuk memamerkan keindahan pakaian yang mereka miliki. Khawatir ini menjadi kesalahan kita, ya. Maka perlu diingatkan yang mendengarkan, ya. Dan kita jika kita tidak bisa itu, ya, maka tunggulah sholat Jumat itu tiba. Mungkin kita akan bisa begitu. Nah, ini alhamdulillah kesempatan dengan waktu sholat zuhur yang diawali dua khutbah dan tentang keperluan yang pernah dipersiapkan. Untuk laksanakannya adalah waktu ain bagi setiap laki yang sudah menerima. Nah, kita bisa saksikan terlebih dahulu ada sedikit cuplikan video yang saya buat melalui AI50. Hai teman-teman, kalian tahu tidak, setiap hari Jumat kakak-kakak dan bapak-bapak kita pergi ke masjid untuk sholat. Nah, itu namanya sholat Jumat. Sholat Jumat itu istilah dewasa. Artinya, kalau kita sudah balik, berarti kita juga harus ikut sholat Jumatnya. Dengan sholat Jumat, kita bisa berkumpul dengan teman-teman muslim lainnya, mempererat tali persaudaraan, dan tentu saja mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum sholat, biasanya ada azan. Azan itu panggilan untuk sholat. Baiklah, kita lanjut ke poin berikutnya. Istimewa hari Jumat. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, ya bahwa hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Kita ambil mengambil ini dari sebuah hadis mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa inna yawmal jumu'ati sayyidul ayyam wa a'zamuha 'inda Allah wa huwa a'zamu min yawmil adha wa yawmil fitr. Artinya hari Jumat adalah tuannya semua hari dan bagi Allah merupakan hari Itu ya, pada hari ini pembelajaran kita akan ya dibagi menjadi beberapa kelompok yang sudah dibagikan ya atau sudah sesuai dengan tempat duduk yang saat ini ya. Yaitu kelompok pertama ya, sebelah sini ya. Kelompok kedua sebelah sini, kelompok tiga sebelah sini, dan kelompok terakhir kelompok 6 sebelah sana. Nah, kalian pilih salah satu ketuanya ya dalam waktu 5 detik ya. Silakan tentukan dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Sudah. Alhamdulillah ya. Berarti sudah ada ketuanya sekarang ya. Setiap orangnya memiliki huruf, satu orang satu huruf. Oke? Silakan ya. Kelompok 1 ya, berarti ada 5 orang, berarti ada 5 huruf. Silakan. Siapa saja? A, B, C, D, E. Kelompok 2 ya. Yang A siapa semua? Yang A, B, C, D, E. A, B, C, D, E, F. B, C, D, E, F. Baik. Dalam hitungan
10 detik. Silakan berkumpul dengan gurunya masing-masing. 1, 2. Semua ya? Baik. Alhamdulillah. Nah, setiap huruf memiliki tugas yang khusus ya berkaitan dengan sholat Jumat. Oke? Ya, tugas kelompok A adalah mencarikan definisi sholat Jumat ya, dan juga dasar hukum sholat Jumat dari Al-Quran dan hadis. Kelompok B mendapatkan tugas yaitu syarat wajib sholat Jumat. Syarat sah sholat Jumat. Silakan ditulis dulu ya. Sunnah sholat Jumat, rukun khutbah dan syarat khutbah. Baik, dan kelompok terakhir yaitu hikmah khutbah, hikmah sholat Jumat dan hikmah khutbah. Baik, setiap tugas itu ya dari referensi buku yang ada di perpustakaan kelas ini yang ada di pojok sebelah sana, oke? Ya, ataupun nanti ketika ada waktu yang bisa mencari di perpustakaan utama. Karena kita masih dalam waktu pembelajaran, maka silakan cari terlebih dahulu ya referensi tugas kalian yang ada di buku perpustakaan kelas kalian. Silakan dalam waktu 15 detik satu kelompok perwakilan satu orang untuk mengambil bukunya. Silakan. Ya. Sudah mendapatkan buku apa ya? Ensiklopedi Sholatul Mukmin ya. Baik, kelompok 2 sudah dapat buku apa ya? Terjemah Fathul Qorib. Baik, kelompok 3 sudah mendapat buku apa? Fikih Madhab Syafi'i. Kelompok D sudah mendapat buku apa? Kitab lengkap fikih sunnah Imam Syafi'i. Kelompok E sudah mendapat buku apa? Kamus fikih. Dan kelompok F sudah mendapat buku apa? Mimbar Hidayah. Alhamdulillah. Diskusikan, cari tugas yang sudah ditentukan oleh Ustaz ya. Kemudian nanti didiskusikan, setelah itu nanti ditulis hasil diskusinya. Siap? Ya, silakan ditulis masing-masing untuk dihubungkan kembali ya dengan kelompok pertamanya nanti. Baik. Sudah ya, kelompok A sudah, kelompok B sudah, kelompok C sudah. Masih ingat kelompok pertamanya gimana? Masih. Baik, ya jangan sampai salah ya, jangan sampai salah kembali tempat, oke? Karena setelah kalian kembali, perhatikan teman-teman ya, kalian akan menjelaskan setiap poinnya. Nanti yang dari hasil kelompok A akan menjelaskan terkait dengan definisi dan apa tadi? Dasar hukum sholat Jumat dan seterusnya sampai hikmah khutbah dan hikmah sholat Jumat. Silakan kembali ke kelompok masing-masing. 1, 2, 3.
Sudah kembali ke kelompoknya masing-masing? Sudah. Baik, ya. Alhamdulillah. Kelompok 1 sudah lengkap? 2, 3, kan ya. Sekarang dikumpulkan informasi dari setiap kelompok sebelumnya ya. Dikumpulkan dalam satu kertas ya. Ustaz sediakan satu kertas ya, satu lembar kerja siswa atau yang disingkat dengan LKS ya, lembar kerja siswa atau istilah lain lembar kerja peserta didik atau LKPD ya. Satu kelompok satu gitu ya. Ya kan, dalam artian di sini kalian akan merangkum informasi yang sudah didapatkan dari setiap kelompok sebelumnya, begitu. Tulisnya di yang kosongnya ya. Sudah? Nanti salah satu orang dari kelompok kalian, ketua atau boleh menunjuk ya, untuk mempresentasikan ya, presentasi apa yang sudah dicari dari anggotanya. Betul? Siap ya? Siap? Baik, ya. Silakan. Ustaz minta dari kelompok 4 terlebih dahulu. Ya, apa yang sudah didapatkan? Baik. Adapun sunnah-sunnah salat Jumat apa ya? Silakan dibaca sunnah-sunnah salat Jumat. Ya dibaca. Mandi dan membersihkan badan sebelum berangkat, mengenakan pakaian putih, mengatur kuku dan bersiwak, memakai wangi-wangian. Baik, terima kasih. Ya. Kemudian kelompok 6. Ya. Para dai bersama siswa khutbah merupakan satu di antara syiar Islam yang dijalankan pada hari Jumat. Khutbah adalah sumber spirit yang dapat menggerakkan semangat kaum muslimin. Terima kasih sudah. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya kelompok 2. Tolong sebutkan syarat wajib sholat Jumat. Syarat-syarat wajib sholat Jumat ada 7, yaitu Islam, baligh, merdeka, berakal, pria, sehat, dan mukim. Baik, terima kasih ya. Selanjutnya kelompok 3. Jelaskan syarat-syarat sah sholat Jumat. Suaranya dipecahkan kembali. Syaratnya ada di kota, ada desa. 2. Adalah orang yang mengerjakan sholat Jumat lebih atau minimal dari 40 orang yang semua sudah telah memenuhi syarat. 3. Waktu untuk mengerjakan sholat Jumat masih ada, yakni belum habis. Terima kasih. Selanjutnya kelompok mana yang belum? Kelompok 1. Silakan kelompok 1 jelaskan definisi sholat Jumat dan dasar hukumnya. Kemudian kelima, Bukhari radhiyallahu anhu berkata, Al-Jin, Amin dan Al-Aid merupakan satu pokok yang menunjukkan berkumpulnya sesuatu di sini. Jam'ur Makkah, karena berkumpulnya orang-orang di sana. B. Dasar hukum diwajibkannya sholat Jumat adalah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dari Al-Quran, surat Al-Jumu'ah ayat 9. Terima kasih. Ya, Bu, rukun-rukun khutbah. Rukun-rukun khutbah adalah membaca hamdalah dengan menggunakan lafaz yang tercetak dari masdar hamdalah dan juga menggunakan lafaz Allah, misal alhamdulillah. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, wasiat agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 rukun inilah yang harus dilakukan pada dalam khutbah.
Membaca ayat Al-Quran yang mudah untuk dipaham pada saat berbuka, namun yang utama dilakukan pada bulan pertama. Doakan segala hal yang berkaitan dengan akhirat untuk segenap kaum muslimin pada bulan kedua tertib, namun menurut kaum al-mu'tamad al-nawawi tidak diwajibkan. Baik, terima kasih kepada kelompok kita. Setiap kelompok sudah mendapatkan informasi dari setiap tugasnya, betul? Ya. Silakan nanti di akhir kalian akan kumpulkan hasil diskusi. Kesempatan kali ini yaitu sholat Jumat merupakan ibadah wajib bagi setiap muslim laki-laki yang telah balik batal dan tidak memiliki udzur syar'i. Sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah di masjid pada waktu subuh setiap hari Jumat dan diawali Pada hari ini, maka hendaknya kita bisa mempraktekkan tata cara sholat Jumat yang benar, betul? Ya. Dan juga kalau bisa nanti ada yang bisa mempraktekkan khutbah, betul? Dan insya Allah akan kita praktekkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, siap semuanya? Siap. Baik. Ya, setelah ini akan ada sedikit post test, pertanyaan terakhir ya. Nanti tolong silakan kalian jawab di kertas kelompok kalian di AKPD yang tadi jawabannya saja. Baik. Ya. Kalian bisa saksikan atau bisa dilihat soal-soal post test pada hari ini. Nomor 1. Pada waktu khatib duduk di antara dua khutbah, jamaah hendaknya berarti sudah mendapatkan jawabannya masing-masing, betul? Ya. Setelah ini Ustaz akan tanyakan salah satu di antara dari anggota kelompok kalian. Kelompok 2. Nomor 1, tolong dibaca soalnya dan dijawab. Pada waktu khatib duduk di antara dua khutbah, jamaah hendaknya Silakan dibaca soalnya kemudian jawab. Termasuk keistimewaan hari Jumat karena Nabi Adam diciptakan. Betul atau enggak teman-teman? Betul. Kelompok 4, nomor 3. maksud hadis tersebut adalah hari Jumat adalah Tuhan bagi hari-hari lainnya. Baik. Betul atau enggak teman-teman? Betul. Ya. Alhamdulillah. Dan diakhiri dengan post test juga ada lembar kerja siswa atau santri kalau di sini ya. Nah, maka kita akhiri pertemuan pembelajaran pada hari ini dengan sama-sama membacakan ayat tentang sholat Jumat. Kalian hafal semuanya? Itu ada di surat Al-Jumu'ah ayat 9. Baik, kita sama-sama membaca surat Al-Jumu'ah ayat 9. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'a. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kita semuanya silakan dikemas buku-bukunya di dalam tas masing-masing. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirnya dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.